Kiai Haji Ahmad Syarwani SPDI wa ala fadilatihi falyatafaddal mashkura. Sallu ala Muhammadin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuril waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin. Amma ba'du. Inna asdaqal hadits sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu dhalalatin finnar. Wa bisanadin muttasil. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-rabi khatdus sawti bainal waqab wal jahr. Qalat Aisyah fi qawlihi ta'ala wala tajhar bi sholatika wala tukhafit biha ay bi du'aik. Wa qad asna ta'ala ala nabi Zakaria alaihi salam haitsu qala inna darba nidaan khafiyah. Wa qala ta'ala ud'ur wa tadru wa khufiyah. Hadirin sekalian, kita bicara masalah adab di dalam berdoa. Ini ada 10 macam adab berdoa. Yang pertama adalah kita mengintai, mencari tempat yang tempat yang makbul ya, tempat yang mustajab. Jauh tempat mah kebanyakan ya di Mekah, Madinah, Ul Haji. Kalau waktu ya kita juga ada tempat, tentunya kalau tahunan itu untuk Arafah. Karena Arafah itu ada setahun sekali orang melakukan ibadah haji. Puncak aja ada Arafah. Itu sangat mustajab. Kalau kita berada dalam Arafah, kita berdoa. Yang kedua, bulanan itu Ramadan. Sebulan penuh Ramadan itu waktu yang sangat mustajab. Siang malam apa. Kalau hariannya atau mingguannya adalah Jumat, malam Jumat atau siangnya itu waktu yang mustajab. Malam kita berdoa, antara malam tahajud berdoa atau besok. Kemudian kalau sehariannya itu waktu sahur. Waktu sekitar jam 3 sampai pelai. Sekarang makan subuh maju terus ya. Mungkin November besok subuh tanggal jam 4 kurang lewat 5 udah subuh. Makanya kalau kita bangun jam 4 nggak bisa tahajud. Minimal jam 3 atau setengah 4 masih kecanda juga ya. Kalau di jam 4 ya udah monggok. Apalagi lewat itu ketinggalan kita. Itu yang pertama. Yang kedua, waktu mustajab di kita itu habis sholat fardu, antara azan dan qomat, ya. Nah itu tuh waktu mustajab dimanapun bisa. Mau di kampung kita, mau daerah mana. Kalau tadi kan tempatnya mustajab ada kebanyakan ada di Mekah dan Madinah. Yang ketiga syaratnya ayat 2 mustaqbilal Ka'bah. Yang paling bagus dia kita berdoa menghadap kiblat. Paling bagus. Walaupun kita sembahyang atau balik kita menghadap mana ya kita berdoa menghadap kiblat paling bagus. Yang ketiga,
Warabi khafdus sauti bainal khafa wal jahr. Yang keempat, di dalam berdoa kita jangan terlalu merendahkan suara, jangan terlalu kuat, dan juga jangan terlalu pelan. Ya, sederhana. Makanya kalau Jawa Timur baca orang-orang doa agama itu kan doa yang kuat-kuat, Jawa Timur itu kurang bagus. Ya, kalau bisa aja orang baca doa ya kuat banget itu. Berbuat. Jadi khafdus sauti bainal antara jangan terlalu kencang, jangan terlalu pelan, baru nggak kedengeran, nggak bagus. Qalat Aisyah fi qouli ta'ala wala tajhar bi salatika wala tukhafit biha. Kata Aisyah, di dalam kamu berdoa jangan terlalu keras, dan juga jangan terlalu pelan. Kalau pelan, kalau jadi kita jadi makmum atau imam pelan nggak kedengeran apa yang diaminin, cuma kelacang doang misalnya kita. Kalau kita sendiri ya nggak. Waqad asna ta'ala ala Nabi Zakaria. Allah telah memuji kepada nabinya yang bernama Nabi Zakaria. Kenapa dia? Iznadar wa nidaan khafiyah. Ketika dia minta memanggil kepada Allah, berdoa nidaan khafiyah secara sepi. Ada pelan enggak, kencang buat juga enggak, pelan buat enggak. Itu dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala ta'ala ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Allah beriman ud'u rabbakum tadarruan wa khufyah. Da'ala berdoalah kamu pada Tuhan kamu tadarru. Tadarru ini sebenarnya sambil nangis sebenarnya. Ada yang berdua khusyuk dan sambil merasa banyak dosa, sambil nangis tadarru wa khufyah, dan merasa sepi, sunyi. Jangan doa di rumah sendiri turung-turung supaya ketahuan tetangga Allah kalau doa itu. Tadarruan wa khufyah. Yang paling tahu siapa? Tadar, merasa banyak salah, merasa banyak dosa, serahkan diri kita. Itu yang paling bagus. Wal khamis an la yatakallamu saja bil doa. Dan di dalam berdoa ya biasa, jangan kayak orang mau pidato atau kayak orang mau puisi. Mana puisi? Ya bisa, dunia ini ada Allah. Wah ini memang lagi sajak. Itu nggak bagus, biasa aja ya. Jangan dimain-main. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Mengapa? Itu juga nggak bagus. Ya, oleh tadi wala tajhar, wala terlalu keras juga jangan, terlalu sembunyi juga jangan. Wal ula Allah yujawiza ad-da'wat al-masur. Yang paling bagus kita doa yang maksur, doa yang memang dianjur oleh Nabi. Ya udah, doa sapu jagat dah, kalau bisa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu aja jalan digepok udah. Yang lain nggak bisa-bisanya ya. Itu doa sapu jagat itu udah maksur. Pertama di ayat Al-Quran, kedua udah oleh Nabi itu dianjur. Rabbana atina fid dunya hasanah. Bahkan kalau kita nanti tawaf tuh di Rukun Yamani kan sudah selatan, sudah kidul Ka'bah, dan juga dari mulai dari anak kan ya. Kita dianjurkan baca Rabbana atina fid dunya. Gepok itu aja, nyalain kan tiap-tiap itu hari itu aja ya. Makanya di apa? Itu dibaca doa Rabbana atina, itu al-maksur. Doa yang apa? Yang memang ada oleh Nabi ya. Banyak banget doa udah diajar kita. Kalau sampai Nabi iman Allah, banyak banget doa yang kita mampu. Kalau bisa doa yang kita paham. Ya bisa lu minta apa yang lu minta. Paham kagak? Gua minta apa? Enggak tahu minta apa, gua enggak aja. Kan sekarang doa banyak artinya ya enggak? Yang kita tahu kan, kalau kita tahu kan lebih khusyuk.
Nah kalau nggak usul kita, kalau kita nggak tahu, kemana tahu kita doanya ya. Makanya minimal kita harus tahu artinya. Sekarang udah banyak banget doa yang artinya ada ya enggak. Kalau dulu kali sekarang udah banyak banget asal ada kemauan. Ya doa, banyak doa yang udah ada arti. Kita lebih mantap ada artinya. Berarti gua minta ini nih. Ya. Minta yang baik-baik, jangan minta kaya mulu, jangan. Kali ini minta taufik hidayah taufik. Bayanglah kalau dia ada videoai. Dan kadang-kadang kita berdoa itu nggak tahu artinya, nggak khusyuk tentu ya. Ayat salah malah takdir, maka dia minta apa yang nggak masalah. Maaf nggak tahu. Tadi gua minta nggak apa Tuhan nggak tahu, lalu yang ngomong ya. Makanya paling minimal kita tahu artinya. Ya orang barat ini mungkin udah tahu semua itu mah enggak. Doa sabut jagat tuh hati di dunia memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Fakul wahidin yuhsinu doa. Setiap orang menanya doanya harus diperbaiki. Minimal yang kita ngerti, yang ada memang ada hadisnya yang ada dari Nabi ya lah. Doa minta iman, minta rezeki ada semua. Yang penting kita artinya tahu. Jadi kalau tahu arti kita kan lebih khusyuk, lebih enak ngomongnya. Ada asaris atador wal khusyuk wal robbah. Allah Ta'ala udhu rabbakum tadarruan wa khufyah. Yang keenam ada tadarru wa khusyuk. Apa tadarru? Kita jadi minimal kita harus betul menyerahkan diri secara ya, kalau malam kan enak berdoa ya, nangis, nyeselin perbuatan dosa yang telah dilaksanakan, tadarru namanya. Jadi kita betul-betul kita kinain terhadap makhluk yang lemah, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa kita banyak banget ya, kesalahan kita banyak itu. Kita tadarru sambil kita nangis, sambil kita sedih, menyesal perbuatan yang pernah kita laksanakan, tadarru wa khufyah dan juga secara ya sembunyi lah jauh. Wa raghbah juga gemar. Mengapa udah gemar? Kenapa yang kita minta kita tahu, maka kita lebih semangat jadinya. Wa raghbah dan ada rasa takut. Ya. Jadi itu dalam berdoa. Jadi kalau kita merasa itu insya Allah doa kita akan diijabah. Artinya kita apa yang kita minta nyambung. Ya. Qala ta'ala udhu rabbakum tadarru wa khufyah. Allah berfirman, udhu rabbakum, mintalah dari kamu secara tadarru dan secara sembunyi. Tadarru ya. Jadi doa itu harus tadarru, khusyuk sambil ya kalau bisa nangis. Nangis ngapa? Nangis penyesalan karena banyak dosa, banyak salah ya. Baik salah sama Allah, salah manusia, salah keluarga dan lain, banyak salah kan tuh. Jadi kalau kita pasti banyak salah. Nah kalau kita ajukan dasar mohon kepada Allah, kita minta supaya diampuni, supaya diberikan taufik hidayah. Karena paling penting taufik hidayah. Kalau kita punya taufik hidayah, insya Allah kita. Apa yang taufik? Allah berikan kekuatan untuk ibadah namanya taufik. Allah berikan kemampuan untuk ibadah namanya taufik. Petunjuk ya. Guru, nanya guru. Ya. Kalau seandainya saya pribadi nih, Ya. saya bisa baca doanya, tapi artinya banyak kan nggak bisa. Iya nggak ngerti dah gitu. Apa doang? Kira-kira gimana itu? Ya doa kita gitu. Ya, baiknya mah kita harus ngerti kan ada artinya. Iya. Maksudnya saya kan banyak minta gitu. Barangkali kawan-kawan pada ngerti gitu. Makanya doa yang kita kalau bisa yang tahu artinya kita baca. Ya tadi yang kata guru yang bisa paling pintunya Hasan. Kalau sekarang kan banyak banget doa. Udah agamanya Abi udah ada semua. Doa sekarang doa yang ada arti. Ya benar. Ya kalau bisa kita tahu artinya. Ya kalau
Kalau minta nggak ada yang diminta. Iya. Tapi kalau kita minta cuma bahasa kita aja Melayu. Ya bahasa kita aja dah ya. Tambahin bahasa kita, ntar aku Rabbana atina nggak apa-apa. Yang penting jangan begitu orang langsung minta. Iya. Doa itu adabnya pertama alhamdulillahirabbil alamin ya enggak. Sholawat, apa baru kita minta jangan alhamdulillah bismillahirrahmanirrahim ya Allah minta jangan. Doa udah minta kayak minta amun. Pertama sholawat dulu, ya Pak, hamdalah baru sholat, ntar terakhir baru sholat baru hamdalah. Kalau baru-baru alhamdulillah sholat, kalau terakhir hamdalah baru sholat atau sholat baru hamdalah tuh. Ya tapi kalau ya ada pahalanya sih. Cuman kalau dia khusus kita enak. Nah, karena apa yang kita minta, gua minta apa tadi yang gua baca apa? Hah? Iya, ya ada pahalanya pasti. Cuma apalagi kalau kita paham ngerti itu lebih bagus lagi berarti ada sasaran gitu yang kita minta gitu. Wasadi ayat zima doa wa yuqina bil ijabah. Yang ketujuh dalam betul berdoa ini apa? Kita anjurkan, kita wajibkan dan yakin dan untuk diijabah. Maka tadi saya bilang yakin itu kalau kita ngerti artinya ya enggak. Kalau kita ngerti buat apa gua tadi ya, minta apa gua. Kalau ini kurang kurang makbul ya. Kalau bisa kita ngerti apa kita minta kita tahu. Roja api, kita mengharap. Paling di dalam doa kita mengharap, apa kita harap? Mengharap supaya iman Islam kita ya kuat. Mengharap supaya ibu bapak kita diampuni, dosa kita diampuni, harapan kita itu ya. Supaya Allah berikan taufik kita, Allah berikan keselamatan di dunia dan akhir. Allah Ta'ala wala yaqul adukum idza da'a Allahumma filli idza insita Allahumma rahmi insita. Jadi kalau berdoa, ya Allah ampuni saya jika kau mau, lah jangan begitu. Yang Allah gituin. Itu berarti mintanya enggak semak. Allahumma fili itu kan bahasa ya. Bahasa Allahumma fili in syi'ta. Ya Allah ampuni saya kalau kau mau. Lalu begitu tuh kalau Allah. Mintanya jadi kayak enggak mantap. Ya, tadi kan ya harus mantap. Minta diampuni benar jangan pakai in syi'ta. Tuhan kata gitu kalau mau, lah Tuhan kata lu mau. Allah marini insya ya Allah berikan saya kasihani saya kau mau. Kalau kau mau itu juga nggak bagus. Minta dikasihani tapi ngomongnya pada insi kalau kau mau. Jadi Allah tidak aja ngomong gitu. Jangan, itu kurang bagus. Bainaula makla mukroh itu enggak dia. Ya. Artinya enggak dosa sih, cuma kurang bagus. Lu bagaimana sih minta kalau gua mau? Ya Allah berikan saya hidayah kalau kau mau. Lah kalau kau mau kata Tuhan. Dan itu enggak bagus ya. Tapi kalau kita doanya bisa, doanya udah selesai kita baru berdoa dulu gitu. Bagaimana? Misalnya yang kita udah selesai doa nih. Ya. Nah kita doain orang tua, ya Allah ampuni dosa-dosa kedua orang tua saya. Kira-kira gimana itu? Ya enggak apa-apa. Iya. Ya, karena awalnya kita nggak bisa. Setelah selesai doa baru kita minta gitu. Mintanya lagi doa aja selesai. Nggak apa-apa ya, kita jam dengan sambungan bahasa kita. Kita yang tadi kita kurang yakin kadang-kadang udah minta aja. Ya Allah mudah-mudahan doa yang saya minta itu dikabul ya Allah. Walaupun saya nggak ngerti itu artinya mudah-mudahan dikabul. Nggak apa-apa kita minta langsung ya Allah. Boleh, ntar tutup dengan wassallallahu alhamdulillah ya. Berarti belum selesai. Ya belum selesai kalau bisa mah ya. Itu kan kita doa kan minta bagi orang yang mampu bahasa Arab enggak.
bahasa kita nggak apa-apa minta, yang penting ikhlas dan apa tadi tador khusyuk sambil ya Allah dosa saya bergabrek gitu lah. Ampuni sana, jangan jika engkau mau jangan. Berarti kan itu udah tahu. Kalau seandainya punya, ya saya sendiri nih. Kalau yang lain mungkin sudah pada ngerti kali. Ya kalau saya yang punya berdoa udah selesai, masih meminta kan kurang bagus ya. Kalau sebelumnya selesai, nah kita doa di tengah-tengahnya dah minta. Iya. Itu lebih bagus. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza da'a ahadukum falyu'azzim ar-rawba." Jadi kalau salah kamu orang berdoa, falyu'azzim. Nah, Allah kita agungkan. Kita mengagungkan Allah. Karena Allah lah yang Maha Pengasih, Allah yang isi mengijabah ya enggak? Harus kita betul mengagungkan Allah. Jangan kita kayak tadi. Doanya asal-asalan. Jika kau mampu, jika kau minta, jika kau mau, jangan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ud'ullah wa antum muqinun bil ijabah." Kata Nabi, "Ud'ullah, minta kepada Allah wa antum kamu itu yakin akan diijab." Yang penting kita khusyuk karena Allah, ikhlas minta ikhlas. Doanya yang bagus, ikhlas, jangan doa nyumpain orang lah, jangan nyalakain orang, jangan. Ya Allah, mudah-mudahan tetangga saya udah pada buras anunya, itu nggak boleh ya. Itu mas syirik, namanya hasad, jangan. Walaupun Allah dengar, tapi kan nggak boleh bocah minta begitu ya. Berarti ada sifat hasad, sifat syirik. Wa'lamu anna Allah Ta'ala azza wa jalla yastajibu min qalbin ghafil. Kata Nabi bahwasanya Allah tidak akan mengijabah doa orang yang hatinya ghafil atau ghafil, lalai. Sambil doa sedoa mulutnya, hati kemana tahu. Kita bilang tabor wa khusyuk, tadoan wa khufiyah. Ya sambil taruh betul-betul. Jangan sambil berdoa, ya Allah berikan saya tapi hati mulutnya doa, hatinya kemana-mana. Allah nggak akan terima tuh ya, doa yang itu nggak akan diterima. Orang yang hati min qalbin ghafil, orang yang hatinya lalai. Padahal kita harus antara mulut hati atau seimbang, hadir hati, mulut ucapan, hati kita hadir kepada Allah. Fokus namanya pada Allah, itu insya Allah dijabah. Tapi kalau hati kita ngelamun, kata Allah, Nabi itu wallah wa'lam anna Allah azza wa jalla la yastajibu du'aman du'a min qalbin ghafil. Orang Allah enggak akan menerima doa orang yang hatinya apa? Lalai. Makanya kalau kita berdoa ya harus betul khusyuk, ikhlas dan yang baik. Asamin ayuliha fi doa wa yukarrahu salasan. Yang ketiga, yang ke-8 ayuliha. Ayuliha nasrang apa kita nyinyir ngerihit. Ada betul-betul kita pasal ya Allah. Merede. Indonesia merede. Ya kita orang tua merede kan dibagi. Yang banyak. Yang gimana kita ya. Untuk merede ya. Ya ada dibagi juga walaupun nggak penuh ya enggak. Itu sama Allah pelagi dan mereka kita. Ada kalau betul mengikhlaskan diri, kita serahkan diri kita pasrah bahwa kita ini banyak dosa, banyak kesalahan, banyak kekurangan, banyak kelemahan, dan minta kepada Allah. Wa yukarrir rasa kalau perlu diulang-ulang. Ya, minta ya Allah berikan saya ilmu yang manfaat. Ya Allah berikan saya enggak apa-apa diulang. Yang penting ikhlas, kita meredek pada Allah agar tujuannya apa? Doa kita diijabah yang kita maksudkan diijabah. Warna yang kami tahu jangan kita mengharap doa kita itu lambat diijabah, diterima, jangan. Yang penting kita yakin, kita khusyuk, insya Allah doa kita. Ya coba kita ngerti, Allah itu sangat mengerti kepada kita. Ada kalanya dipending, ada kalanya dianya
misalnya Arif, ya Allah berikan saya kekayaan. Kata Tuhan, kalau nggak kaya lu nih malah jadi bulan namanya dipending. Ada orang pahala yang cuma nanti di akhirat. Ini bocah model begini masih kaya wah, ada rata. Malah Jumat masih mau ngaji baru dia mau gimana tahu sama umur budaya itu kan itu buat Tuhan kan benar. Oh berarti Tuhan lebih mengetahui, lebih tahu orang model gitu. Kita yakin doa pastinya bahasa musuh. Man ada di konten doa itu hak dari Allah ya Tuhan Allah. Ya. Misalnya doa kita dikabulin, contoh begini, di padunya lah. Misalnya ya Allah besok saya cukupin keuangan saya kurang misal begitu ya. Ya misalnya perlunya 5 juta. Waktu itu ada kerjaan, contohnya contoh. Dia kan bang dapat 2 juta, kan aku ya. Ini rencana kita itu. Mintanya 5 juta, dapat rezekinya hari ini. Enggak apa-apa itu. Allah lebih tahu. Nah kalau dikasih cukupin mungkin akan bagaimana dia. Makanya udah bisa itu bagus ya enggak? Doa terus ya minta ya Allah. Kalau bisa mah jangan pakai sekian. Jika rezeki yang halal aja penting cukup. Jangan yang banyak, kalau banyak belum cukup, mending rezeki yang cukup aja minta aja ya Allah supaya cukup dan berkah. Ya, jangan banyak kalau berkah buat apaan? Banyak sih banyak, kan akhirnya buatan banyak daripada akan juga nggak bagus, nggak berkah. Minta rezeki yang halal, thayyiban, ya. Hasiran, wa barakatan, lihat. Berikan saya berkah, keberkahan di dalam rezeki. Nah, minta rezeki yang berkah, yang ada manfaatnya kayak gitu. Nggak apa-apa kita minta yang sering dibaca, saya membaca, Jaya dibaca bila mah korban wasian apa mimil ta'abid wala hisab wala nasobin ya, tanpa capek, tanpa susah, tanpa dihisab, nggak apa-apa minta. Nama Allah nggak boleh kita minta gitu. Ya malah kalau tadi kan jelek ya Allah saya minta ketika Allah mau lah, jangan begitu. Yang penting kita minta apa rezeki yang tanpa kita nggak capek, nggak lelah, nggak dihisab, itu tuh banyak. Min hasil ekstasi berapa minta. Mana Allah maha kaya. Ya kalau kita minta 5 juta 2 juta syukuri. Lain sabar lazidanakum. Tuhan kalau Tuhan buku atau open jangan. Dumal lah itu syukuri apa yang ada. Pasti akan lazidanakum akan ditambah. Mungkin hari ini besok akan gitu. Yang penting nikmat yang ada kita bersyukur, syukuri pasti akan ditambah. Atas yang 9, an yaftah doa, an yaftah doa bizikrillah ta'ala, wala yabda'a bisu'al. Summa yusal dan Nabi itu. Wah, dan kalau kita berdoa, jangan kita buka langsung kita minta. Jadi pertama aja alhamdulillah baru baca alhamdulillah sholat baru dah minta ya Allah gitu. Jangan begitu angkat tangan bismillahirrahmanirrahim ya Allah berikan saya jangan minta, baca hamdalah dulu, baca sholawat baru minta dah. Kita minta misalnya bahasa Indonesia minta. Jangan tukang gali kuburan supaya banyak mati di pengarangan luar, ya itu ya Allah supaya dapat hidup banyak ke orang bakaran daripada mati. Gak repot belas indah nih. Makanya saya kadang-kadang saya baca asal wah ada mati nih. Asal baca yang dan nutup juga sama tadi. Kalau mulanya hamdalah dan sholawat, terakhirnya sholawat baru hamdalah. Pertama kalau baru mulai alhamdulillah baru baca sholat, udah akhir sholat baru alhamdulillah rabbil alamin. Itu cara apa doa di dalam cara di dalam kita
berdoa. Kita harus ada caranya, jangan minta aja, lagu udah minta. Baca sholat dulu, baca hamdalah dulu, baru kita minta yang isinya yang bagus-bagus tuh. Al-asir wal adabul batin, yang paling bagus sebelum kita minta kita harus bersih diri kita. Apa artinya? Ya, jangan ngerjain dosa mulu ya. Paling kita harus ya paling nggak puasa ya nggak. Senin gua puasa ntar malam tahajud tutup. Ya. Jadi wal akul dijabah atau taubat. Kita taubat. Doa yang pasti dijabah kalau kita banyak taubat. Benar sih doanya bagus, cuman berbuat maksiat lagi gitu. Ya, berbuat maksiat mulu, malam dia doa, siang berbuat maksiat, gak ada artinya ya. Harus taubat. Asalnya doa itu ijabah harus dalam taubat. Waradul mazalim, dan juga kezaliman kita tutup, kita hapus. Berdoa sambil berzolim sama orang lah, itu mah gak ada artinya. Malam berdoa, siang dia berbuat zolim sama orang ya. Itu nggak akan dikabul. Wal iqbal Allah, dan menghadap Allah langsung. Menghadap Allah, ada fokus mulut kita, antara mulut dan hati harus seimbang. Jangan mulut kemana, hati kemana, berarti nggak menghadap. Padahal kawasababul qarib fil ijabah, itulah yang dekat diijab. Artinya sebelum kita berdoa, minimal kita banyak bertobat, banyak istighfar, banyak minta ampun. Jangan malam kita berdoa tapi siang kita berbuat zolim, berbuat apa lagi, berbuat jahat, itu nggak akan diijabah doa kita ya. Jadi kita harus banyak doa, banyak minta ampun, banyak taubat. Insya Allah doa kita akan diijabah. Jadi satu ada 10 macam ya. Jadi intinya mah fokus ke dalam berdoa kita kepada Allah. Jangan antara mulut dan hati harus seimbang. Apa yang kita minta, hati kita minta. Jangan mulut kemana, hati kemana. Itulah hadirin sekalian, mudah-mudahan apa yang saya bacakan tadi ada manfaatnya ya. Dan mudah-mudahan kita berdoa, banyak doa, nggak apa-apa. Kudu rabbakum, kudu ini asal belakang Allah. Mintalah, aku pasti ijab. Tadi ikhlas, pertama khusyuk, tawadhu, tadarru, dan hati kita harus ikhlas, dan insya Allah akan dijab. Dan kalau misalnya nggak dijawab, jangan Tuhan mudah kali lah. Buat jam malam doa Allah nggak kayak. Tadi saya bilang ya, lihat kita harus introspeksi karena pertama bukan doanya salah, karena memang doa kita nggak ijabah karena masih banyak dosa ya nggak, dosa sama orang, dosa sama Allah, dosa sama segala macam. Dan apa yang kita makan mungkin kurang halal, apa kita kurang, itu yang menjawabkan makhluk. Kita harus introspeksi, jangan apa bosan gua tiap malam gua minta ya Allah berikan saya kaya, kok nggak kaya, jangan. Terus saya bilang itu bisa dipending karena Allah lebih tahu. Ya kalau saya di dunia enggak di akhirat ada. Terima kasih teman-teman.